Bapa kami yang di surga, pagi ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tanpa kehadiran-Mu di ibadah ini, semua akan menjadi sia-sia belaka. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan nasihat-nasihat firman-Mu. Kami butuh jamaah-Mu, lawatan-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kuduskan dan kucikan kami dalam kekudusan-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Biar pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan berkat. Pakailah anak-Mu ini menjadi alat dalam tangan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu yang tertuang dari hati-Mu sendiri. Roh Kudus yang mengambil alih seluruh rangkaian pemberitaan firman ini dari awal hingga pada akhir. Dan setiap kami Tuhan, Engkau jamah, Engkau baharui. Karena kami menantikan Engkau di tempat ini. Berbicara dan berkata-katalah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami buka hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabar? Haleluya, bisa dilewati. Pagi ini Bapak Ibu saya akan berbicara tentang menghayati kehadiran Allah. Bapak Ibu percaya Tuhan ada di sini? Percaya? Amin. Jangan cuma amin. Harus kita percaya 1000%, bukan 100% lagi. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati kehadiran Allah, maka kita harus berjalan bukan dengan penglihatan, bukan dengan perasaan, tetapi dengan iman. Sebab Allah itu roh, dan kita percaya Allah itu tidak dibatasi waktu dan ruang. Dia hadir dimanapun dan kapanpun dengan jam yang sama, waktu yang sama. Kehadiran Allah itu melingkupi jagat raya yang tidak terbatas. Kalau kita sebagai orang percaya yang sudah bertumbuh dewasa, maka perjalanan hidup kita bukan dengan apa yang kita lihat, tetapi kita harus memiliki pengalaman untuk berjalan dengan Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Dan kehadiran Allah itu harus kita tangkap lewat seluruh keberadaan hidup kita. Bukan saja saat kita ibadah seperti pagi ini. Kalau kita di gereja, kita cenderung bisa menghayati kehadiran Allah begitu rupa. Tetapi setelah keluar dari ruang gereja ini, kita kurang menghayati kehadiran Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Masalahnya bukan Allah tidak hadir, karena kitalah yang tidak menghayati kehadiran Allah secara utuh dan lengkap. Mari saya mengajak kepada kita untuk membuka dari Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah diciptakan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu hadir waktu penciptaan manusia, penciptaan alam semesta. Hadir gak? Tapi kok percaya ada Tuhan yang menciptakan? Masalah di sini iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya iman. Kita percaya jagat raya yang tidak terbatas ini diciptakan oleh tangan Tuhan yang kuat melalui firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi.
Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Kalau kita percaya Allah yang punya jagat raya hadir di tempat ini, Dia akan mengerjakan sesuatu yang besar bagi setiap kita pagi ini. Mari kita tangkap kehadiran Allah. Dia lebih penting dari napas kita. Dia lebih penting dari detak jantung kita. Dia lebih penting dari nendut nadi kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dunia ini kehilangan oksigen 5 detik saja. Kalau dunia ini kehilangan oksigen 5 detik saja, seluruh bangunan ini Bapak Ibu akan runtuh. Akan hancur. Karena beton ini butuh oksigen sebagai pengikat. Kalau tidak ada oksigen, bangunan ini akan hancur dan lumpuh dan menjadi abu. Itu bukan hanya bicara untuk masalah beton atau bangunan. Kalau tidak ada oksigen 5 menit ini, lapisan ozon itu yang menciptakan oksigen, kita tidak kena langsung ke ultraviolet. Kalau bisa kulit kita itu gosok Bapak Ibu. Jadi kalau oksigen saja begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia, apalagi Tuhan semesta alam. Kita harus belajar mulai hari ini. Mulai saat ini, detik ini, kita mau menghayati kehadiran Allah. Bukan saja kita ada di ruang ibadah, tetapi di setiap kehidupan kita. Sebab ibadah yang sejati bukan di gereja, tetapi ibadah yang sejati adalah kehidupan kita setiap hari dimanapun kita berada. Jadi lingkup ibadah kita bukan hanya 1 jam 2 jam, tetapi 24 jam. Sebagai gereja suara kebenaran Injil, kita diajar untuk hidup di hadirat Allah berapa? 24 jam, bukan 2 jam. Oleh sebab itu kita harus senantiasa ada di kawasan Tuhan, di hadirat Allah. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati kehadiran Allah, maka kita adalah pribadi yang sungguh hidup akan berkenan. Kita belajar dari sosok Daud yang bagaimana dia menghayati kehadiran Allah. Dari pengalaman hidupnya setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 139 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan ayat ini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Apa kita gantian aja ya? Oke, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap sampai ayat yang 12. Pemazmur 139 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, dan segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, dan jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekeliling menjadi malam. Nah, lihat Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang sederhana. Pemazmur ini, Daud ini,
Benar-benar seorang yang berjalan dengan Tuhan. Dia menghayati kehadiran Allah begitu rupa. Begitu luar biasa. Sehingga dia menulis setiap kalimat-kalimat itu bukan dengan kekuatannya, tetapi dalam ilham Roh Kudus. Dia ingin menyatakan kepada kita, tidak ada wilayah di mana Tuhan tidak hadir. Sebelum mulut kita mengucapkan kata dan kalimat, sesungguhnya semuanya telah engkau ketahui. Bahkan kalau kita menyingsing ke sayap pajar, kita tidak bisa mencari roh Tuhan. Bahkan di dunia orang mati pun Alkitab mencatat Tuhan hadir di sana. Seandainya lampu ini dimatikan semuanya, gelap kan bagi kita. Tetapi di mata Tuhan itu terang. Tidak ada yang tersembunyi. Semua jelas. Gelap itu akan menjadi terang seperti matahari. Mari saya mengajak kita pagi ini untuk sungguh-sungguh menghayati kehadiran Allah. Orang yang menghayati kehadiran Allah, ciri yang pertama, dia tidak mudah berbuat dosa. Poin yang pertama, kalau kita percaya Tuhan hadir di segala tempat dan waktu, maka ciri yang pertama, kita tidak mudah berbuat dosa. Kenapa kita tidak mudah berbuat dosa? Ada Tuhan. Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di sana. Di segala tempat ada Tuhan. Dengan kita menghayati ini, kita akan bersikap berhati-hati. Dalam berkata-kata, dalam berbicara, dalam bertindak, dalam melakukan segala sesuatu. Karena kita tahu ada mata Tuhan yang selalu mengawasi gerak-gerik hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita hayati kehadiran Allah. Supaya kita tidak mudah berbuat dosa. Saya akan bacakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 19b. 2 Timotius 2 ayat 19b dikatakan demikian. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi kalau kita menghayati kehadiran Allah, kita harus meninggalkan kejahatan. Kejahatan itu dalam bentuk apa saja. Bukan saja berbuat dosa yang kelihatan. Berbohong itu pun juga kejahatan. Walaupun halus, ini kan bohong putih Pak. Mana ada bohong putih. Lab kolektor datang ke rumah. Gedor. Bapak ada? Enggak ada. Padahal ada. Sebagai orang percaya bagaimana? Seringkali kita gagal. Bilang aja nggak ada. Pusing. Apalagi lekodokternya banyak. Orang Ambon. Orang mana lagi? Orang Papua sekarang ya. Banyak juga yang dipakai-pakai. Waduh. Kita hadapi saja. Kita datang. Tak usah takut. Kalau kita memang punya utang, ya kita ngomong. Maaf Pak, saya belum bisa bayar. Kalau saya ada uang, nanti saya bayar. Saya juga pernah menghadapi begitu Bapak Ibu. Ketika saya bisnis, dikejar orang juga. Kita hadapi. Tak usah takut. Akhirnya kita jual aset kita. Kita jual mobil kita. Apa yang bisa kita jual, kita jual. Demi melunasi utang kita. Hidup tenang itu enak Bapak Ibu. Enggak dikejar. Mau tidur, gedor-gedor. Wah jangan-jangan. Ala kolektor lagi. Stres. Kasihan anak kita. Waktu itu anak saya masih kecil. Bayangkan, saya juga pernah mengalami begini. Makanya bisa cerita. Jadi kita tidak boleh berbuat kejahatan. Di sini kita diajar tidak berbuat salah sehalus apapun, sekecil apapun. Ini kehidupan yang Tuhan inginkan dari kita.
Saya sadar tidak mudah untuk kita hidup dalam kekudusan, dalam kesucian. Apalagi menyangkut namanya dosa. Kalau dosa bagi kita itu tidak mengenakan. Itu bisa melukai dan menyakiti. Tetapi dosa bagi orang dunia itu mengasihkan. Yang pada akhirnya mereka akan dibawa kepada pembantaian abadi. Tetapi kalau kita yang sudah hidup benar, hidup suci, hidup kudus, kita berbuat dosa Bapak Ibu, itu sakit. Benar. Prosesnya itu ada. Yang tadinya kita sebelum percaya kita suka bohong misalnya. Biasa aja kalau bohong tidak merasa bersalah. Semua orang dunia juga melakukan hal yang sama. Tapi setelah kita masuk dalam kawasan ilahi, ketika kita berbohong, Roh Kudus akan bicara, jangan berbohong. Kita langsung, ya, tidak sejahtera. Kita minta ampun. Tuhan, aku gagal. Tadi aku bohong. Seharusnya aku tidak berkata bohong. Beberapa bulan kemudian lagi, kita melakukan hal yang sama lagi, kita berbohong. Roh Kudus bicara akan makin kuat. Jangan bohong. Iya katakan iya. Tidak katakan tidak. Sebab kamu ini anak Allah. Anak-anak terang. Dari situ kita belajar. Akhirnya bisa Bapak Ibu. Kita berkata apa adanya. Tetapi saya percaya ini tidak mudah. Melalui proses-proses hidup yang harus kita jalani. Mari kita membangun penghayatan. Menghayati kehadiran Allah. Sebab kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak mudah berbuat dosa. Kita bukan berbuat dosa karena kita sadar kita mencintai Dia lebih dari apapun dan siapapun. Kita tidak mau melukai Tuhan. Kita mau mencintai Dia. Coba kalau kita punya pasangan hidup, kita berbuat salah. Aduh Bapak Ibu, rasanya gak nyaman ya. Benar gak? Apalagi mau ke gereja nih, pas di tengah jalan ribut. Gara-gara kompor gas. Mama tadi sih, udah dimatiin belum? Gara-gara, ya lihat dulu sebentar. Itu udah ngambek-ngambek ke gereja, jadi ribut di mobil. Coba ibadah jadi nyaman gak? Enggak nyaman. Masalah kecil, kompor gas udah mati atau belum. Masuk bapaknya kan baik. Dilihat dulu mah, mana tahu mama kelupaan. Mamanya langsung ngoceh. Biasalah ibu-ibu udah capek, bangun udah pagi, udah cuci, udah ngepel. Perintah-perintah. Seharusnya papanya datang ke dapur dong. Oh lihat dulu. Kan bagus juga begitu. Tapi gara-gara begitu, ibadah dongkol. Nggak ada di sini ya. Nggak ada. Nggak ada peristiwa ini. Mungkin peristiwa yang lain bisa. Bisa. Nah, di sini kita menjaga perasaan Tuhan. Kita menghayati kehadiran Allah. Kenapa kita harus menghayati kehadiran Allah? Sebab di dalam Pemazmur 121 ayat yang keempat. Mazmur 121 ayat keempat dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bayangkan, penjaga Israel, Elohim Yahweh, Tuhan kita Yesus Kristus, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Bayangkan, ada sepasang mata yang selalu mengawasi gerak-gerik hidup kita. Walaupun kita duduk diam di sini, pikiran kita bisa saja, nanti saya mau makan ini. Padahal jangan dipikirin dulu. Dengar firman, siapkan hati. Seringkali badan kita ada di gereja. Tapi pikiran kita melayang-layang di awan-awan. Enggak ada yang di sini baik-baik sini. Kita siapkan hati. Hari Minggu harus menjadi hari yang penting.
yang tidak tergantikan. Karena hari Minggu kita ingin berjumpa dengan Tuhan, Sang Raja Agung kita. Dialah kekasih jiwa kita. Dialah yang kurindukan, yang kunantikan lebih dari apapun. Mari mulai hari ini kita mau hidup dalam kekudusan. Tinggalkan dosa sehalus apapun, sekecil apapun. Supaya kita selalu presisi dengan Allah. Selalu berkenan di hadapan Allah. Kita menjadi orang yang bahagia, Bapak Ibu. Percaya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang hidup dalam kekudusan dan kesucian di hadapan Allah. Bukan uang. Uang penting tapi uang bukan segalanya. Kalau uang menjamin kebahagiaan kita, tidak ada orang kaya yang bunuh diri. Banyak orang depresi, uangnya sudah banyak. Sebab di dalam diri manusia ada rongga kosong yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun dan siapapun kecuali Tuhan sendiri. Mari saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati kehadiran Allah. Yang pertama, kita tidak mudah berbuat dosa. Ciri yang kedua dari orang yang menghayati kehadiran Allah, dia tidak takut terhadap apapun. Jangan kita pernah takut dengan badai-badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sungguh percaya yang melingkupi jagat raya, juga melingkupi kehidupan kita, hadir di dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi, jangan pernah takut. Sebab kita tahu ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Dialah yang mengontrol seluruh perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir. Apalagi tadi nyanyi lagunya, suka-sukamu Tuhan. Ini lagunya ngeri. Iramanya bagus. Iramanya luar biasa. Ada kalimat apapun yang Tuhan mau. Yang mau Tuhan perlakukan. Asalkan Tuhanku senang, semua kulerakan. Benar gak Bapak Ibu? Banyak bohongnya. Banyak bohongnya di situ. Iramanya bagus, kalimatnya bagus. Apapun yang mau Tuhan inginkan, asalkan Tuhanku senang, kerjakan Tuhan. Kamu dibikin Tuhan bangkrut. Ngomel gak? Ngambek, nggak mau ke gereja. Tuhan nggak hadir. Apalagi Bapak Ibu diproses seperti Ayub. Mati, bukan cuma bangkrut. Anak-anaknya diambil Tuhan. Tubuhnya kena borok. Tapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, kalau kita bisa ngomong gitu, malaikat langsung kasih bintang 10. Hati-hati Bapak Ibu. Seringkali banyak badai yang terjadi dalam hidup kita. Lewat badai-badai itu sebenarnya Tuhan ingin membawa kita ke level perjalanan yang lebih tinggi. Kawasan ilahi yang lebih tinggi. Tuhan ingin kita mengenal Dia bukan dari kata orang, tetapi kita memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab kalau Tuhan itu hidup, kita harus alami. Jangan dengar kesaksian orang hebat. Dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berbicara dengan dia. Saya jadi Kristen puluhan tahun, bahkan dari orok, tidak pernah mendengar suara Tuhan. Bukan Tuhan tidak berbicara. Kita yang tidak mau berbicara dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, kita akan memiliki keintiman dengan Tuhan.
Sehingga semua yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Sebab Tuhan itu hidup. Saya sharing kesaksian saya. Tahun 1998, ketika saya duduk di bangku kuliah di ITKI, Petamburan pada waktu itu, sebelum jadi seminari Bethel. Saya masih kuliah waktu itu. Saya duduk di belakang. Ini ada istri saya di tengah-tengah. Kami baru kenalan aja. Saya suka duduk belakang, dia sama temannya agak depan. Suatu hari Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Tuhan bicara, ini teman hidupmu. Oh, teman hidupmu. Wah, perasaan kali. Ini perasaan saya. Saya hilangkan perasaan itu. Dia ambil fakultas misi, saya ambil fakultas teologi. Beberapa minggu kemudian ketemu lagi. Roh Kudus itu bicara lagi. Ini teman hidupmu. Suara yang kedua saya dengar, ini saya perkarakan di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau dia benar teman hidup saya minta 3 tanda. Mungkin saya pernah saksikan di sini. Tanda yang pertama apa Bapak Ibu? Saya minta dibelindasi. Karena saya sudah pelayanan. Saya minta dibelindasi. Tanda yang kedua, saya minta dibeliin minyak wangi. Namanya semua untuk pelayanan. Tanda yang ketiga kira-kira apa Bapak Ibu? Ingat? Apa? Hebat Bapak Ibu. Sepatu. Inilah sepatu yang saya pakai. Inilah kado yang diberikan. Di hari ulang tahun saya 22 April 1998. Ini kado yang dia kasih. Sepatu ini usianya lebih tua dari anak saya yang pertama. 25 tahun. Orang sampai bingung, masa sepatu yang awet. Orang gak percaya. Ini hari ini saya pakai. Bukan karena mau mencocok logi. Tapi Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Orang tanya sama saya, Pak udah jadian belum? Waktu Bapak mendengar itu, belum jadian. Belum jadian, kami pacaran. Ketika saya mendengar suara Tuhan itu, saya bergumul. Saya ditentang oleh tante saya. Pasangan kamu bukan ini, tapi yang ini. Tante saya kenalin juga sama temannya. Orangnya putih, rambutnya panjang. Yang ini Yong, bukan yang ini. Kami jadi berdebat. Saya jadi berdebat sama tante saya. Ribut gara-gara itu. Saya kan yang sudah minta 3 tanda. Udah 3-3-nya dipenuhi makin kokoh gak? Kokoh saya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya mengalami hal yang tidak mengenakan. Baru kuliah masuk semester 1, semester 3. Semester 3 saya baru masuk kuliah. Lulu apa, mau apa-apa semua tinggal kasih. Tante saya bilang, karena dia enggak suka. Yang ini pilihan Ii, bukan yang ini. Tapi kata Tuhan yang ini Ii, bukan yang ini. Pakai nubuat juga. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau kamu pilih dia, tinggalkan rumah ini. Bapak Ibu pilih mana? Hidup udah enak, kuliah dibayarin, uang semua jajan dapat, mau naik mobil tinggal naik mobil, mau naik motor tinggal naik motor. Sekarang kalau Bapak Ibu jadi saya pilih dia atau bagaimana? Saya pilih dia. Kalau pilih dia, angkat kakimu hari ini, saya naik ke lantai 2. Saya pakaian saya, buku-buku kuliah saya bawa. Saya masukin ke dus, saya telepon dia. Yang, saya mau ke rumah kamu, ngapain? Saya keluar dari tante saya.
Kamu kenapa? Udah, nanti saya cerita. Saya naik bajai Bapak Ibu. Kok ikut Tuhan jadi begini ya? Katanya ikut Tuhan itu apa saja yang kita minta Tuhan kasih. Ikut Tuhan jalannya mulus. Tidak ada persoalan. Sampai saya sudah mendapat penglihatan tahun 92 yang pertama. Baru yang kedua 97. Katanya jadi hamba Tuhan, saya pikir jalannya enak kali ya. Namanya jadi hamba Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan protek. Tetapi enggak loh, diproses Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Agar saya mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Sebelum saya berkhotbah, saya harus mengalami dulu. Saya tidak mungkin mengajarkan orang jangan takut. Saya sendiri tidak pernah mengalami di masa-masa itu. Saya sudah banyak menghadapi kegentingan demi kegentingan. Tapi saya membuktikan Allah itu hidup. Akhirnya Bapak Ibu, saya yang tadinya naik mobil ke Petamburan, sekarang naik Mayasari. Bayangkan, saya naik Mayasari dari Grogol, saya kos di Latu Menten, 120.000. Saya bawa dua uang itu tahun 98, saya masih ingat, 325.000. Tinggal uang saya 200.000, 5.000. Saya harus irit. Saya naik Mayasari. Turun di Selipi. Saya jalan kaki. Walaupun naik mikrolet itu cuma 500. Wah, teman-teman yang tadi saya suka traktir. Meninggalkan saya. Wah, udah bokek dia. Itulah manusia. Sampai Bapak Ibu, saking saya lapar, saya beli pisang goreng 3.000 waktu itu Bu Simon. Sebenarnya saya ingin minum, bukan mau makan. Karena saya haus. Bu Simon beli pisang goreng, udah ambil sendiri 3.000. Bu Simon minta minum ya, silakan. Saya tuang gelas itu, saya minum 2 tenggak, 3 tenggak. Wah, asik, lega. Tapi besokannya begitu terus. Kan saya juga gak enak sama Bu Simonnya. Sebelum Bu Simon pindah dari Petamburan, saya sempat ketemu dia. Bu Simon, tekonya boleh gak saya beli? Ini banyak kenangannya loh teko ini. Gak dijual Pak. Walaupun udah penyok. Udah ini banyak kenangan buat saya aja. Kalau saya beli nih, saya ingin cerita ke anak-anak saya. Nih papamu. Hidup itu berjalan dengan Tuhan. Papa bukan dari orang senang. Papa mengalami penderitaan demi penderitaan. Masalah demi masalah. Tapi Papa bisa sampai hari ini kemurahan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Penjagaan Tuhan. Jadi saya ajarkan ke anak-anak saya. Jangan pernah takut. Segala sesuatu harus kita berdoa. Dan kalau anak saya dikasih sesuatu sama orang atau dapat sesuatu dari orang, kamu ngomong lulu kamsiah sama Tuhan. Kamu doa. Saya ajarkan. Orang kasih saya iPad, saya bersyukur Tuhan terima kasih. iPad saya udah jelek, dikasih iPad aku mengucap syukur buat iPad yang diberikan. Berkati orang ini ya Tuhan. Itu saya lakukan. Setiap orang yang memberi berkat kepada kita, kita doakan. Jangan pernah kita lupakan. Oleh sebab itu kalau kita menghayati kehadiran Allah, kita pasti aman dalam pelindungan Tuhan. Ibarat telur di ujung tanduk, kita tidak akan jatuh kalau tangan Tuhan yang menggenggam kita. Mari kita hayati kehadiran Allah. Supaya kita ditolong Tuhan, kita harus hidup suci. Yang kedua, kita tidak takut terhadap apapun. Sebab kita percaya penjaga Israel selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Hal yang ketiga, kalau kita menjadi anak kesukaan Tuhan, hal yang ketiga kalau kita menghayati kehadiran Allah,
kita akan menjadi anak kesukaan Tuhan. Bayangkan, kalau sampai kita menjadi anak kesukaan Tuhan, berarti anak yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Betapa beruntungnya kita. Kita diperkenan Tuhan. Karena di dalam seluruh irama hidup kita, kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak mau melukai perasaannya sehalus apapun, sekecil apapun. Hanya orang-orang yang serius menghayati kehadiran Allah, dia akan berusaha dan berjuang untuk menjadi kesukaan Bapa. Ia akan berhidup berkenan di hadapan Tuhan di dalam seluruh aspek hidupnya, dimanapun dia berada. Jadi kebenaran kita bukan hanya di gereja, tetapi kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu lihat pendeta itu di mimbar itu hebat ya. Kalau mau tahu kelakuan asli pendetanya, tanya istrinya. Suka ngomel gak dia di rumah? Suka berantem gak bagaimana? Sama tetangganya. Saya seumur hidup jadi hamba Tuhan. Belum pernah ribut sama orang. Berani sumpah saya. Coba tunjukin. Saya pernah ribut berantem sama orang? Belum pernah. Apalagi saya gebrak meja. Sorry, gak pernah. Jangan sampai reputasi yang kita bangun selama puluhan tahun hancur karena satu hal yang kecil. Bapak Ibu ketika dilecehkan orang, jangan membalas. Ketika disakiti orang, jangan membalas. Diam. Itu baru menjadi anak kesukaan Tuhan. Harus ada yang merangsang kita. Kalau tidak ada godaan, tidak ada rangsangan, nggak terbukti. Kalau kita berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia sana? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu saya lakukan ketika saya masih muda. Saya masih kecil Bapak Ibu, tapi orang Sumatera itu punya nyalinya gede. Tidak ada takutnya. Apalagi sebelum saya menjadi Kristen, saya siu harimau. Itu waktu saya di rumah II. Dia kan punya usaha, karyawannya banyak. Itu kan banyak orang Sunda, ada orang Jawa, berbagai orang. Besar-besar mereka. Ketika saya nyuruh, Bang, Mas, pindahin barang ini. Lu jangan perintah-perintah gua, lu anak kecil. Walaupun gua anak kecil, umur lu bol gede, status ini gua dari pemilik lo. Jangan main-main lo. Waduh. Bapak Ibu pernah mau berantem. Lu jangan sok jagoan lu. Gua hajar lu. Kecil-kecil begini. Waduh. Untung gak sampai ribut Bapak Ibu. Marah. Tapi setelah dicamat Tuhan tahun 92, saya masih muda juga. Waduh, godaan saya mau pukul dia itu ada Bapak Ibu. Roh Kudus, jangan. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Bapak Ibu mau diubah? Mau diubah? Lakukan. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Roh Kudus yang dimateraikan dalam diri kita akan menolong kita. Percaya, kalau kita bisa menang, kita akan menjadi anak kesukaan Bapa. Mari saya mengajak kita membuka 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 19. 1 Petrus 1, 17 sampai 19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Sadari Bapak Ibu, kita itu di dunia cuma menumpang. Ingat itu, kita bukan pemilik dunia. Mau sekaya apapun, sehormat apapun, setinggi apapun kedudukanmu hari ini, suatu hari lewat. Tanya Bu Dina yang suka pelayanan kedukaan. Enggak ada dibanggakan. Terbujur kaku. Punya berlian yang gede pun gak bisa dipasangkan. Punya mobil yang mewah pun gak bisa ikut disertakan. Semua ditinggalkan. Kalau kita sadar kita di dunia ini menumpang, kita harus hidup dalam ketakutan. Artinya kita harus hidup selalu dalam perkenanan Tuhan, supaya kita menjadi anak kesukaan Tuhan. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Apalagi kita punya tekad untuk berubah. Percaya. Roh Kudus hadir di sini. Dia akan melawat kita. Dia akan menjamah kita. Dia akan membaharui kita. Supaya kita menjadi anak kesukaan Tuhan. Kalau sampai kita menjadi anak kesukaan Tuhan, Tuhan akan menjaga, melindungi kita dimanapun kita melangkah. Kita aman dalam pelindungannya. Amin. Hal yang keempat atau terakhir. Kalau orang menghayati kehadiran Allah, dia tidak takut dengan namanya apa? Kematian. Bapak Ibu takut mati? Hah? Bapak jujur. Semua orang rata-rata yang gak benar. Maksudnya. Kalau kita hidupnya gak benar, pasti takut mati. Itu cirinya, simptomnya. Makanya hidup kita harus selalu benar. Sebab kematian tidak memandang bulu. Dimanapun dan kapanpun bisa menjemput kita. Bahkan pendeta yang khotbah di sini pun bisa mendadak mati. Orang nyanyi pun bisa mendadak mati. Orang lagi ibadah pun mendadak mati. Gak ada yang tahu. Tapi kalau saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Angkat tanganmu. Serius nih? Mau ke surga? Tahu gak pintu masuk surga itu? Melalui kematian. Surga itu indah. Amin. Tidak ada penderitaan. Tidak ada duka cita. Tapi kalau disuruh luluan, nggak mau. Ono lulu dah. Tuh kan, curang. Semua mau masuk surga. Dirahmati. Jangan Tuhan. Malaikat bukan saya kali, coba cek lagi. Jangan-jangan salah. Maka kalau kita menghayati kehadiran Allah, kita tidak takut mati. Kenapa? Karena kematian itu kesempatan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Muka dengan muka. Kekasih abadi kita. Sebab Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, tetapi dia akan hidup selama-lamanya. Kebahagiaan hidup kita bukan di dunia. Ini hanya patah gogana, hanya sekejap. Tapi kehidupannya sesungguhnya bersama dengan Tuhan di langit baru dan bumi baru. Tidak ada yang kita nantikan dalam hidup ini kecuali kemuliaan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu apapun kondisi, masalah, kesulitan yang kita alami, semua akan berakhir.
pengharapan kita suatu hari kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan di langit baru dan bumi yang baru yang menjadi tujuan perjalanan hidup kita. Mari kita merajut kesucian hidup supaya ketika kematian menjemput kita, kita berkata, bawalah aku pulang. Aku telah siap dan mahkota kehidupan telah Tuhan sediakan bagi mereka yang setia. Bapak Ibu mau masuk surga? Amin. Siap mati? Ngeri ini khotbahnya. Jangan takut. Makanya mulai hari ini kita bangun takut akan Tuhan. Supaya ketika kematian menghampiri kita, kita tidak takut lagi. Karena kita sudah hidup berkenan. Sebab kematian itu, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sungguh kata roh, dia boleh beristirahat dari segala jerih lelahnya. Bapak Ibu hidup di dunia ini enak gak? Halo? Lebih banyak gak enaknya daripada enaknya. Benar gak? Lebih banyak susahnya atau banyak senangnya? Susahnya. Kalau begitu, siapkan dirimu kemana kita pulang. Selagi ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita berbuat dosa lagi yang pertama. Jangan takut terhadap masalah apapun yang sedang menghimpit kita. Percaya Tuhan setia. Tuhan pasti tolong dia hidup. Yang ketiga, ayo kita bangun menjadi anak kesukaan Tuhan. Yang keempat, jangan takut terhadap kematian. Kalau itu yang kita lakukan, kita orang-orang yang suatu hari Tuhan muliakan di langit baru dan bumi baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita anggap pujian ini, kadang Tuhan memang tidak nyata. Bapak Ibu diberkati, puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kadang kau tak nyata. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita sama-sama lanjutkan pujian ini, sekaligus kita menghayati lagu ini. Ada di sini, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa kau tinggalkan. Dari awal kita naikkan pujian ini, kadang kau tanyakan. Seakan tiada. Waktu ku berseru, kau seperti membisu. Ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana?
kau tinggalkan. Mari kita angkat tangan kita. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kau ajarku dewasa. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Emas yang murni. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Emas yang murni. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Tutup matamu. Hayati kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Jangan meragukan Tuhan sedikit pun dalam hidupmu. Kehadiran Tuhan begitu nyata, seperti napas yang kita hirup, oksigen ini. Biar hari ini ketika engkau di dalam pergumulan, ketika engkau di dalam kesulitan, engkau menjadi ragu, menjadi cemas, hari ini firman Tuhan datang kepadamu. Bangun dan bangkitkan imanmu. Tuhan besertamu dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Biar hari ini Tuhan engkau mengulurkan tanganmu, menjamah setiap mereka yang hadir di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawat, pribadi lepas pribadi. Hipakalama hotonana hiramano purian lama yang se itakalama koria lama karama yang shanda lama koria lama 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 eroria lama ko itakalama ko itakalama ya shanda lama koria lama lo itakalama koria lama hasana lama kiri amakaramas itakalama koria lama ya shanda lama ya so inla lama koria lama karama ya shanda. Jamah Tuhan, jamah, lawan di dalam nama Yesus. Lawan setiap mereka Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Mereka yang hidup dalam dosa, hari ini Kau berhenti berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Engkau minta ampun dan bertobat. Engkau yang masih hidup dalam ketakutan, kecemasan, biar hari ini Kau menjadi kuat, menjadi kokoh, sebab tangan Tuhan menyertai engkau.
bagi yang sakit. Bapa di sorga, aku berdoa buat setiap mereka yang sakit Tuhan, maupun untuk saudaranya sama familinya. Biar hari ini Tuhan, Engkau tabit di atas segala tabit. Engkau hadir di ruangan ini. Engkau jamah di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Di pakarama hoto, di ramakito kia, eremo, eremo, eremo. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar lawatanmu Tuhan, kesembuhanmu yang sempurna terjadi atas mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Eratus Sabdono, yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Kalau kami sekiranya mendapat belas kasihan, kasih karunia-Mu Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Kami mohon anugerah-Mu. Engkau yang sanggup membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Demi pekerjaan-Mu yang besar di gereja Suara Kebenaran Injil Sinode ini, kami berdoa Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidupnya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin kalau Engkau bekerja buat dia bisa berbicara kembali di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau buka segala syaraf-syaraf yang ada di bagian mulut maupun di lehernya. Tuhan, Engkau tarik lidahnya Tuhan, supaya dia bisa berkata-kata, menyampaikan pesan-pesan ilahi bagi gereja-Mu, bagi dunia, bagi Indonesia. Bahkan struk sebelah kanan dan sebelah kanannya maupun kaki kanannya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa kesembuhan ilahi terjadi atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat Allah terjadi atas hamba-Mu Eratus Sabdono. Kami percaya, kami serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati sinode gereja ini. Engkau yang telah memulai, Engkau yang mengawal dan mengakhirinya sampai Maranatha. Engkau datang kembali. Satukan setiap kami hamba-hamba Tuhan yang ada di GSKI. Kami menjadi satu di dalam tubuh Kristus untuk mengemban pekerjaan-Mu yang besar di gereja ini. Kami berdoa, Tuhan berikan kami kesehatian, kekompakan untuk membangun keluarga Allah di dalam kemuliaan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas kami. Berkati gereja GSKI Rehoboth Bekasi dalam pengembalaan Bapak Pendeta Dr. Riko Silain bersama istri dan seluruh staf penataan di tempat ini. Tuhan berkati gereja ini, Tuhan ngawal gereja ini. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang membawa orang semakin bertumbuh, mengenal dan mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Urapi Pariko dengan hikmat marifat dan seluruh penatalan yang ada dengan kuasa urapan, agar pelayanan gereja ini semakin berdampak untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dan setiap jemaat yang mulia hadir Tuhan, tidak ada satupun yang Engkau lewatkan. Engkau jamah, Engkau lawat mereka pribadi lepas pribadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba terbatas, tetapi Roh Kudus bekerja di tempat ini melawat setiap kami di dalam nama Yesus. Engkau tahu kesulitan mereka, Engkau tahu tetesan air mata, Engkau tahu penggumulan mereka. Biar hari ini bangkitkan iman mereka bahwa Allah hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sekarang dan sampai selamanya. Mari kita diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.